Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan di Kabrowsing kali ini sebenarnya Kabrowsing yang cukup santai, cukup rileks. Teman-teman mungkin bisa mendengarkannya sambil makan, sambil nyemil juga, atau mungkin sambil rebahan, atau apapun aktivitas kalian. Karena gua rasa ini tuh informasi-informasi gak terlalu berat. Cuma mungkin di akhir dari video ini gua akan sedikit memberikan gambaran yang mungkin saja bisa terjadi di masa depan. Apalagi ini postingannya juga cukup marak dan cukup ramai di sosial media, terutama Facebook. Kalau begitu kita langsung mulai aja yuk. Langsung kita masuk ke browsingan pertamanya. Let's go. Dan seperti biasa teman-teman, untuk memastikan tanggal dan juga jamnya, gue akan lebih spesifik juga. Sekarang gue record, per video ini direcord, ini adalah tanggal 8 Desember 2023 jam 14.24 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau nanti malam jam 7 atau mungkin setelah video ini diupload ada informasi yang baru dan belum masuk ke Kabrowsing, ya berarti bakal masuk ke video selanjutnya teman-teman. Kalau gitu langsung aja kita mulai dari browsingan pertama, yaitu adalah Bigetron Esports. Lagi-lagi yang mencuri perhatian gua adalah transparansi mereka, kejujuran mereka. Kejujuran. Iya, maksudnya jujur banget, mereka tuh udah memperpanjang kontrak untuk bersama dengan Vival, Cini dan juga Chell sampai dengan tahun 2026. Menurut gua, konsep seperti ini lagi dan lagi harus gua appreciate lebih untuk Bigetron, karena mereka emang setransparan itu untuk semua pemainnya. Kayak Moreno kemarin baru diperpanjang, Hengki juga diperpanjang sampai tahun 2020 berapa? 6 apa 2025, gue lupa pokoknya. Dan dengan transparansi ini membuat siapapun, mau itu tim, mau itu manajemen lain selain Bigetron Esports yang ingin bekerja sama dengan ya para pemain-pemainnya, contohnya kayak Vival, Cini dan Chell yang mungkin mau buyout atau sejenisnya, atau mungkin ingin mengajak ngetim atau segala macamnya, itu ya perlu pertimbangan lebih banyak. Karena apa? Karena ya setidaknya ini udah ada gambarannya nih dari Bigetron Esports kalau mereka dikontrak sampai 2026. Dan menandakan bahwa hal ini juga transparan bagi semua pihak yang ingin melakukan buyout kepada pemain-pemain yang kontraknya tuh diperpanjang seperti ini, dengan postingan yang sangat-sangat jelas gitu loh. Jadi menutup kemungkinan juga untuk poaching, untuk hal-hal sejenisnya yang bersifat negatif. Dan kita juga jadi diberikan sedikit pencerahan kalau pemain ini dikontraknya sampai tahun ini, misalkan seperti itu teman-teman. Dan menurut gua lagi dan lagi ini bisa menjadi contoh untuk semua tim yang mungkin ingin pelan-pelan mencoba untuk memperkenalkan player-playernya dengan durasi kontrak yang ada, agar nantinya semakin lebih transparan lagi nih perkembangan esports, industri esports kita juga di Indonesia. Selanjutnya adalah pengumuman dari Dewa United Esports, yaitu adalah farewell untuk Coach Paddington. Yang berarti untuk sampai saat ini Dewa United Esports itu untuk MLBB-nya ya, untuk MPL-nya itu cuma tersisa Jack Lee, atau ya kalian mungkin sering dengar dengan nama Apis Biu atau Bibiu, itu cuma tinggal dia coachnya. Nah kita belum tahu nih untuk pengumuman selanjutnya, udah pasti bakal ada harusnya di bulan Januari atau bulan Februari ketika sudah mulai memasuki atau mendekati musim-musim MPL season ke-13. Tapi nggak cuma Coach Paddington, ada farewell juga untuk Dewa United EVE, yang dimana ini adalah member-membernya yang berarti tidak melanjutkan lagi. Dan ini adalah member ladies teman-teman. Kalian pasti bingung kenapa tiba-tiba gue bahas scene ladies, yang padahal mungkin di beberapa Kabrowsing sebelumnya juga udah sempat gue bahas. Karena ini akan ada elaborasinya sama apa yang ada di akhir video. Dan gak sampai di sini aja teman-teman, karena yang farewell bukan cuma Coach Paddington. Yang farewell dari Aura Fire juga ada Samo atau Thomas yang kita kenal. Dan sekarang dia menjadi head coach dari MBR Delfin, tim ladies juga. Wah bang, ada apaan sih emang sama tim ladies? Kenapa sih ini kok tiba-tiba dapat sorotan banyak? Dan kenapa announcementnya nih tiba-tiba gede-gedean banget? Sepertinya ada sesuatu yang berkaitan lagi dan lagi dengan perkembangan scene ladies yang akan kita bahas di akhir video. Good luck juga untuk Thomas, karena kebetulan Thomas ini adalah salah satu pemain juga sebelumnya, pro players juga, yang pernah bermain pada saat itu. Pertama kalinya kan gue kenalnya dia di Exotic, terus Exotic Boom. Terus dia juga pernah main di MDL ya kan, di Sirens. Habis itu dia juga pernah bermain di Aura Fire, di Onyx juga pernah, hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi head coach. Dan gue gak tahu nih kedepannya apakah Samo akan tetap menjadi head coach atau gimana. Pokoknya good luck untuk Samo. Kalaupun memang dia kedepannya akan tetap jadi coach, akan sangat menarik untuk menantikan bagaimana Samo menjadi coach di MPL. Selanjutnya ada Persija Esports, yang kali ini looking for MLBB players. Ini gue nggak tahu ya, jujur gue masih belum tahu informasinya. Apakah Persija Esports ini mencari
pemain untuk daftar kemana. Tapi kalau misalkan kita bisa melihat di sini kan, ayo daftarkan diri kamu di Persija Esports League S1 MLBB Turnamen. Berarti mereka itu kayak pengen bikin turnamen sendiri dan mungkin mereka ingin mencari bibit-bibitnya itu dari situ. Dan gua nggak tahu ini mereka arahnya kemana. Mau cari MLBB players ini mau ke Liga Nasional kah? Atau mereka bakal ke MPL kah, atau mereka bakal ke MDL, gue jujur belum tahu sama sekali. Tapi kalau tiba-tiba Persija Esports join dua-duanya, mau di Liga Esports Nasional atau bahkan di MPL, ini akan menjadi hype banget teman-teman. Karena siapa yang gak tahu Persija cuy. Dan dengan hadirnya Persija, harusnya kita juga nanti akan sedikit lebih belajar, tanda kutip, sama manajemen yang udah profesional bro. Tim yang udah bener-bener profesional dari segi klub bola, yang nanti dia akan menghandle tim esports. We'll see perkembangannya akan seperti apa, karena gue juga sangat-sangat penasaran. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin berminat atau ingin menunjukkan tajinya, gue pengen jadi pro player bang, nih coba silakan daftar tuh, karena ini postingan baru 2 minggu lalu, jadi harusnya masih relevan kalau teman-teman mau daftarin diri kalian sekarang juga. Selanjutnya mungkin ini bisa dibilang kayak main course-nya yang ditunggu-tunggunya nih, yaitu adalah welcoming member baru RRQ yang sudah valid, udah announce, udah official. Dan ini adalah 2 punggawa muda dari Filipina teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Irat, jungler RSG Philippines. Dan ada Brusco, dia adalah roamer dari Minana EVOS, yang sebelumnya juga bertanding bersama dengan Nextplay EVOS. Jadi Irat dan Brusco akan menjadi jungler dan roamer dari RRQ. Dan dengan hadirnya Irat dan Brusco, mungkin kalian akan bertanya-tanya, bang, Versik sama Naomi kemana? Ya kalau lu tanya gua tanya siapa? Gua kagak tahu. Lu tanya Bapet tuh, Vial Petra ya teman-teman ya, channel YouTube-nya. Mungkin pas dia lagi live stream silahkan tanya sama dia, karena jujur gua tidak tahu menau soal hal tersebut. Tapi yang bisa gua kasih tahu ke teman-teman adalah siapa sih Irat, siapa sih Brusco, dan gimana mereka di MPL Philippines sebelumnya. Gue akan mengajak teman-teman semuanya untuk menyaksikan pertandingan Minana EVOS versus RSG Philippines. Ini minggu yang kedua, di hari yang kedua juga untuk match yang ketiga. Jadi kebetulan kalau misalkan teman-teman mungkin bingung dan susah untuk nyari referensi gameplay dari Brusco, intinya Brusco ini tuh jungler yang fleksibel. Dia memang hero powernya ada Kaja, ada Kufra, ada Chow, tapi dia juga sangat-sangat efisien untuk bermain dengan hero seperti Matilda atau mungkin hero-hero healer lainnya, yang menandakan kalau Brusco ini sangat-sangat adaptif dan sangat-sangat siap untuk ditempatkan di meta yang berbeda-beda. Kebetulan di match ini yang dimenangkan sama Minana EVOS dengan skor 2-0 kalau nggak salah lawan RSG Philippines. Di sini Irat juga menunjukkan kalau dia tuh udah dari awal mainnya tank jungle. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau tahu fun fact-nya sedikit, Irat ini juga bermain dengan hero-hero assassin kayak Lancelot, kayak Fanny, atau bahkan mungkin kayak Link sekalipun. Karena kebetulan Irat ini emang lumayan luas pool hero-nya, dan gua udah mulai ngerti kenapa RRQ membawakan mantan punggawa dari Minana EVOS dan mantan punggawa dari RC Philippines ini, Brusco dan Irat. Karena yang gua lihat RRQ tuh mau coba cari fleksibilitas. RRQ tuh kayak coba mau cari player-player yang emang mereka tuh ya bisa gitu loh untuk mainin semua hero di semua kondisi. Mungkin kalau misalkan gua lihat dari referensi video di MPL Philippines akan seperti itu. Bahkan kalau teman-teman lihat juga dari referensi pertemuan kedua Minana EVOS versus RSG Philippines, di sini Minana EVOS itu tidak memainkan si Brusco, melainkan dia memainkan si Spider Miles R ini nih. Karena emang kebetulan Minana EVOS tuh belakangnya kalau nggak DR, AR gitu ya. Jadi perbedaannya si Brusco sama si Spider Miles ini ada di kalau Brusco tuh mainnya di 3 minggu awal, Spider Miles ini mainnya di 3 minggu akhir gitu loh. Dan ya dengan pertukaran seperti itu membuat Minana EVOS memang tidak lolos ke babak playoff. Dan lihat Irat seperti yang gue bilang tadi, di minggu yang kedua dia main Fredrin, di minggu yang ke-5 dia mainin Aldous sebagai jungler. Jadi emang yang gue lihat dari RRQ yang sekarang, mereka tuh pengen bawain pemain-pemain yang bisa ditempatkan di segala kondisi dan dengan draft apapun. Itu yang mungkin bisa gue kasih gambaran ke teman-teman yang mungkin bingung siapa sih Irat sama Brusco itu. Tapi dengan ini berarti Irat dan Brusco sudah resmi akan bertanding di Indonesia. Gue makin lebih excited untuk menunggu siapa lagi sih kira-kira yang akan bertanding di Indonesia. Mungkin dari region luar atau jangan-jangan ya ada banyak potensi anak-anak muda yang bisa dicoba atau di trial dulu nih di level MDL atau bahkan MPL. Kita tungguin teman-teman nanti ya. Update-nya harusnya sih tahun 2024. Sebelum kita lanjut ke browsingan terakhir, ini yang gue maksudkan yang cukup penting di akhir video gue, yaitu adalah sebuah postingan Instagram story dari Extra MLBB yang sempat
gua dan salah satu teman gua admin Liquipedia, thank you Za, udah screenshotin juga. Dan ini menurut gua info yang sangat-sangat penting. Kalau memang nanti kejadian, gua akan amazed. Dan ini jujur ngelihat dari poin pertama aja, hal-hal yang bisa terjadi di MLBB tahun 2024 itu adalah MPL Tiongkok atau MPL di China. Kalau ini beneran, men, di bawah 1 tahun udah ada MPL-nya, itu udah pasti bakal bener-bener sangat-sangat amazed sih gue. Gue bakal lagi dan lagi, gue bakal appreciate. Berarti antara either way Moonton yang seniat itu ingin memperluas dan mengekspansi untuk persiapan M6-nya, atau mereka emang potensial di sana untuk dicoba nih, ya kan? Yang namanya MPL season pertama apalagi kan, yang namanya itu kan pasti trial and error tuh. Nanti mungkin kedepannya bukan cuma MSC, tapi udah bukan se-Southeast Asia lagi, tapi se-Asia jangan-jangan turnamennya. Ketika kita berbicara untuk half year atau pertengahan tahun dari event Mobile Legends Bang Bang. Yang kedua adalah MPL Mongolia atau kualifikasi negara. Jadi gua nggak ngerti kalau misalkan kualifikasi negara Mongolia ini mirip nggak ya sama yang kemarin. Harusnya sih mirip, karena Liligan juga kan waktu ke wildcard aja kan dari kualifikasi di Mongolianya gitu loh. Tapi kalau sampai ada MPL Mongolia, wah gua ini bakal lebih merasa apa ya? Merasa kalau ini berarti di sekitaran Mongolia, Eropa Timur, terus mungkin Sentral Asia, kayak misalkan contohnya kemarin ya Rusia dan sekitarnya itu, ini juga bakal mencoba untuk berkembang pelan-pelan teman-teman. Bayangin deh, Lilgan yang bermain di wildcard aja sampai menang, sampai bisa mengalahkan region yang udah ada MPL sebelumnya, atau bahkan mungkin beberapa kali hadir di ajang international scene atau international stage. Mereka bertanding di sana itu tanpa adanya MPL. Dan untuk Mongolia dan sekitarnya kayak East Europe, Central Asia dan segala macamnya, yang turnamen paling besarnya aja yang kayak gue bilang kemarin, Pigital Games, yang hadiahnya 1 juta US dollar yang akan diadakan bulan Februari nanti. Nah makanya nih gue ngerasa kayak, wow ini kalau misalkan emang sampai ada MPL China, MPL Mongolia, ini sih kompetitif scene-nya sih akan menarik sekali untuk kita saksikan. Dan gue gak tahu nanti untuk MSC-nya bakal kayak gimana. Apakah ada dari China, apakah akan ada dari Mongolia. Karena kemarin kita MSC ada dari North America loh. Gak menutup kemungkinan hal-hal kayak gini bisa terjadi di tahun 2024. Poin ketiga, M6 atau MSC bisa dilakukan di Dubai dan Brazil. Dubai dan Brazil. Wah, tapi kalau misalkan di Dubai sih oke lah, mungkin masih lumayan deket lah ya. Untuk jamnya juga nggak bakal terlalu jauh. Gua rasa Dubai itu kisaran 4 jam bedanya. Jadi kalau di sana startnya jam 11 ya anggap aja kalian ngitung 4 jam sebagai ukuran gapnya gitu loh. Jadi kalian nggak bener-bener ngelihat jadwal misalkan jam 10 kalian nungguin jam 10, enggak. Itu bisa jadi ya perbedaan jam atau time zone yang membuat bagaimana menariknya nanti MSC di Dubai atau M6 di Dubai. Tapi kalau di Brazil teman-teman, ini kalau di Brazil jujur aja ya, kita biasa nonton stream Brazil aja jam 3 pagi teman-teman. Karena kalau seandainya kita di sini jam 3 pagi ya di sana tuh jam 3 sore atau mungkin jam 4 kali ya lebih tepatnya. Pokoknya kita ada sekitar 12 sampai 13 jam perbedaannya, yang membuat kalau seandainya M6, MSC ini dilakukan di Dubai, oh oke, mungkin masih fine, waktunya nggak begitu jauh. Tapi kalau di Brazil, teman-teman harus siap-siap untuk menyaksikan pertandingannya itu sekitaran dari jam-jam subuh sampai pagi hari gitu loh. Dan para caster juga pasti bakal lebih excited untuk nge-cast jam 3 subuh. Bayangin tuh, nge-cast jam 3 subuh guys. Ini gua bakal jadi pengalaman yang baru dan menarik banget sih untuk gua nantikan kalau kejadian ya teman-teman ya. Poin keempat, apakah bonus M6 bisa sampai 2 juta dolar? Menurut gue sangat memungkinkan. Di tahun 2024 aja kita sudah ada desas-desus. Yang pertama sih udah fix ya, yang pertandingan Pigital Games yang akan diadakan di sekitaran Rusia atau East Europe Central Asia, dan itu hadiahnya 1 juta US dollar. Bayangin kalau seandainya turnamen dengan level Pigital Games aja 1 juta US dollar. Terus kemarin ada di Saudi Arabia, kabarnya bakal ada turnamen juga dengan prize pool yang sama 1 juta US dollar. Gak menutup kemungkinan M6 pasti bakal tiba-tiba ditingkatkan gitu loh guys, jadi 2 juta US dollar mungkin atau bahkan lebih. Karena ya bayangin, turnamen di bawahnya M series aja ada yang 1 juta US dollar. Masa sih M series gak nyampe 1 juta US dollar? Iya gak sih? Kan anggapannya kayak gitu loh. Pasti ini nomor 4 paling potensial untuk terjadi sih sebenarnya. Dan yang kelima, akankah turnamen wanita
MWI lebih besar daripada menambahkan negara untuk bergabung. Wah, kalau misalkan seperti ini, gua silahkan kepada teman-teman semuanya ya. Kira-kira gimana nih untuk poin yang kelima? Karena jujur gua masih no comment dan masih belum ada gambaran untuk poin yang kelima. Tapi untuk bonusnya, mantan member Impunity dapat join tim Max CFU Gaming. Dan memang ini tidak ada informasi yang pasti, tapi bisa jadi ini informasi bocoran yang tipis-tipis seperti biasa teman-teman. Kemungkinan MPL China, MPL Mongolia masih ada. MPL di semua region masih ada juga. Kambodia aja yang sebelumnya nggak ada MPL, tiba-tiba ada MPL. Dan pesat loh perkembangannya. Lihat Siusun sekarang di ajang M-Series. Luar biasa kan? Makanya kita tunggu aja nih perkembangan seperti apa lagi yang nanti akan diberikan oleh Mobile Legends Bang Bang di tahun 2024. Dan terakhir ada babak knockout stage atau kita kenal dengan babak playoff, di mana sudah diumumkan juga teman-teman bahwa akan ada pertemuan match 1 hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Ada Fireflux Esports versus Dust Vault. Lalu untuk match yang kedua ada Onyx versus Blacklist International. Di match yang ketiga yang diadakan hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 jam 1 juga, itu akan ada AP Brand versus Siusun. Selesai dari match yang ketiga akan lanjut menuju ke match yang keempat, yaitu adalah Geek Farm versus Burmese Gold dengan tanggal yang sama namun di jam yang sorenya. Dan inilah dia untuk bracketnya teman-teman. Jadi kebetulan kalau teman-teman penasaran kenapa cuma ada 8 tim bang, kenapa nggak 16 tim lagi? Ya karena kalau teman-teman lihat juga dari bracket yang ada di group stage untuk M5 World Championship memang 2 terbawah tidak akan lanjut ke babak selanjutnya. Sehingga inilah dia hasilnya teman-teman. Cuma aduh, gue tadinya greget banget sih. Gue berharap tuh kayak grup B sama grup C ini ketemu gitu loh, satu-duanya AP Brand ketemu Blacklist International. Karena kemarin kan Fireflux sempat dikalahkan, tapi ya karena drawingnya juga sudah dikeluarkan seperti ini. Dan kebetulan di postingan MLBB Esports _official itu juga ada tuh bukti rekamannya. So good luck untuk Onyx dan juga Geek Farm yang akan bertanding di babak final knockout stage. So good luck juga untuk teman-teman dari perwakilan Indonesia, ada Onyx dan juga ada Geek Farm yang akan bertanding di knockout stage. Nah, buat teman-teman yang mikir gue bakal ngejelasin detail di sini soal knockout stage, sabar, karena ini bukan tempatnya. Nanti baru bakal ada di video lain teman-teman. So ini dia browsingan untuk video ini. Dan browsingan tadi menjadi penutup untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.